Bayangkan, kamu duduk di ruang sidang, semua orang menunggu hakim bicara. Lalu tiba-tiba, seorang ibu berdiri, mengeluarkan pistol dan menembak pria yang membunuh anaknya. Ini bukan film, ini kisah nyata. Marianne Bachmeier. Tahun 1981 di Jerman Barat, sebuah ruang sidang berubah menjadi tempat yang tak akan pernah dilupakan dunia. Di tengah keramaian itu berdiri seorang ibu bernama Marianne Bachmeier. Tak ada yang tahu, di dalam tas kecilnya ada sesuatu yang akan mengubah sejarah. Marianne bukan penjahat, ia datang sebagai seorang ibu yang kehilangan putri kecilnya. Putrinya bernama Anna, baru berusia 7 tahun, ceria, polos, dan sangat mencintai ibunya. Namun suatu hari, Anna hilang. Dan sejak hari itu, dunia Marianne runtuh. Pencarian dilakukan, harapan terus menipis. Lalu polisi menemukan pelakunya, seorang pria bernama Klaus Grabowski. Pria itu ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Sidang pun dimulai. Dunia menunggu hukuman. Semua orang percaya keadilan akan ditegakkan lewat hukum. Tapi Marianne menunggu sesuatu yang lain. Ia duduk diam di kursi pengunjung, menatap pria yang telah merenggut masa depan anaknya, menatap orang yang membuat hidupnya hancur selamanya. Hari demi hari sidang berjalan, kata-kata dibacakan, bukti ditampilkan. Namun rasa sakit Marianne tak pernah berkurang. Lalu pada satu momen yang tak disangka siapapun, Marianne berdiri. Ruangan hening, beberapa orang menoleh. Tak ada yang sadar apa yang akan terjadi berikutnya. Dalam hitungan detik, suara tembakan memecah ruang sidang. Orang-orang berteriak, sebagian tiarap, sebagian membeku, kertas berterbangan, kekacauan terjadi seketika. Semua orang terdiam, tak ada yang percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang ibu di tengah pengadilan mengambil hukum dengan tangannya sendiri. Konon, setelah itu Marianne berkata, "Aku melakukannya untukmu, anak." Keesokan harinya, berita ini menyebar ke seluruh dunia. Surat kabar menulis namanya di halaman depan. Televisi membahasnya tanpa henti. Sebagian orang menyebut Marianne sebagai pahlawan, seorang ibu yang melakukan apa yang tak sanggup dilakukan sistem hukum. Namun sebagian lain menyebutnya pembunuh, karena jika setiap orang membalas dendam sendiri, maka hukum tidak lagi berarti. Kini Marianne bukan lagi penonton di ruang sidang, ia sendiri duduk di kursi terdakwa. Ia dijatuhi hukuman penjara, namun simpati publik tidak pernah berhenti. Banyak orang memahami bahwa yang bertindak hari itu bukan sekedar seorang wanita, tetapi seorang ibu yang hatinya hancur. Meski akhirnya bebas, hidup Marianne tak pernah benar-benar pulih. Tidak ada hukuman yang lebih berat daripada kehilangan anak sendiri. Pada tahun 1996, Marianne Bachmeier meninggal dunia. Ia dimakamkan di samping Anna, putri yang selalu hidup di hatinya. Kisah ini masih diperdebatkan hingga hari ini. Apakah Marianne Bachmeier adalah seorang ibu yang patah hati, atau seseorang yang telah melanggar batas keadilan? Kalau kamu ada di posisinya, apa yang akan kamu lakukan?